Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezeki sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa orang yang selalu didoakan oleh para malaikat. Jika doa manusia yang banyak salah saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan doa para malaikat yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malaikat adalah makhluk yang suci yang diciptakan dari cahaya. Siapa yang didoakan malaikat, maka beruntunglah ia karena amalannya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal saleh ketika hidup di dunia. Berikut ini ada 15 golongan orang yang didoakan oleh para malaikat, bersumber dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang bersedekah setiap pagi. Keutamaan bersedekah di setiap pagi terlebih kepada anggota keluarga atau fakir miskin mendapat keutamaan khusus didoakan oleh para malaikat. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah kepada keluarga." Malaikat yang lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah atau memberi nafkah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Malaikat senantiasa mendoakan orang yang belajar dan menuntut ilmu serta mengajarkannya. Berikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan yang di jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah akan membuat dirinya menempuh jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dia lakukan. Sesungguhnya seluruh makhluk di langit dan di bumi akan memohonkan ampun kepada orang yang berilmu, termasuk ikan di tengah-tengah air. Sahihul Jami' 302. Yang ketiga, orang yang tidur dalam keadaan berwudu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, orang yang duduk menunggu waktu sholat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang di antara kamu duduk menunggu salat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang yang berada di saf terdepan ketika salat berjamaah. Sungguh beruntung orang yang salat di saf pertama. Dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf pertama." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, orang yang menyambung saf salat berjamaah atau mengisi saf kosong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu mendoakan orang-orang yang menyambung saf-saf dalam salat. Siapa saja yang mengisi bagian saf yang lowong ataupun yang kosong akan diangkat derajatnya oleh Allah satu tingkat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Orang yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan para malaikat mendapat keutamaan sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin, karena para malaikat pun ikut mengaminkan. Maka siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan bacaan para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, orang yang berdiam diri di tempat salatnya usai mendirikan salat. Dari Abu Abdurrahman, ia berkata, "Aku mendengar Ali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba duduk di masjid setelah melaksanakan salat, maka para malaikat akan bersalawat untuknya, dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.' Jika ia duduk untuk menunggu salat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya adalah dengan berdoa, 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia.' Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang kesembilan, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam hari. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka. Dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan?" Para malaikat menjawab, "Kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat, dan kami mendatangi mereka dalam keadaan salat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di riwayat lain disebutkan ketika Allah bertanya kepada para malaikat, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Para malaikat menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan salat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan salat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Ahmad Al-Musnad. Yang ke-10, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya
atau sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan para malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, orang yang sedang makan sahur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tabrani. Yang ke-12, orang yang menjenguk orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang ke-13, orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi-bumi, hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersalawat dan meminta ampun untuk orang yang mengajari kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-14, orang yang bersiwak ketika hendak salat dan membaca Al-Quran. Berikut keutamaan bersiwak yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat juga menyukai orang yang bersiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba apabila bersiwak kemudian berdiri salat, maka ada malaikat berdiri di belakangnya dan mendekat sampai meletakkan mulutnya di atas mulut hamba itu, sehingga tidaklah dia membaca satu ayat pun kecuali berada di rongga malaikat. Maka sucikanlah mulut kalian untuk membaca Al-Quran. Riwayat dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Yang ke-15, orang yang mengkhatamkan Al-Quran. Para malaikat juga mendoakan orang-orang yang mengkhatamkan kitabullah ataupun Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba membaca Al-Quran, ketika khatamannya ada 60.000 malaikat yang ikut membacakan sholawat atau mendoakan hamba tersebut. Hadis riwayat Ad-Dailami. Di riwayat lain, barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di pagi hari, maka para malaikat semuanya membaca salawat atau mendoakan orang tersebut sampai sore hari. Dan barang siapa yang mengkhatamkan Al-Quran di sore hari, maka para malaikat semuanya membaca salawat, mendoakan orang tersebut sampai pagi hari. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.